Mitologi Yunani merupakan salah satu mitologi tertua di dunia dan sudah dikenal sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Sampai saat ini pun kisah tentang mitologi Yunani masih diceritakan ulang lewat sastra, film, hingga video game. Namun di zaman sekarang ada juga dunia hiburan yang salah dalam merepresentasikan dewa-dewi Yunani. Alhasil membuat persepsi sebagian orang tentang aspek-aspek mitologi Yunani berbeda dari fakta aslinya. Agar tak miss informasi tentang mitologi Yunani, yuk kita simak fakta mitologi Yunani yang sebenarnya. Di urutan pertama ada makhluk lain yang memiliki rambut ular selain Medusa. Kalau yang biasa kita kenal wanita berambut ular hanyalah Medusa, ternyata salah. Karena Medusa mempunyai dua kakak perempuan yang juga memiliki rambut ular atau yang biasa disebut dengan Gorgon. Dua kakak itu adalah Euryale dan Steno. Berbeda dari Medusa, kedua kakaknya itu tak bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu hanya dengan tatapannya saja. Namun karena mereka berdua keturunan dewa, maka saudari kembar itu bisa hidup selama mungkin atau abadi. Sedangkan Medusa tak bisa hidup abadi karena ia adalah manusia. Awalnya Medusa dan dua saudari perempuannya itu tak terlahir sebagai Gorgon. Akan tetapi pada suatu saat Poseidon memperkosa Medusa yang merupakan pelayan di kuil Athena. Hal itu tentu saja membuat Athena, si dewi kebijaksanaan, marah dan mengutuk Medusa agar siapapun yang menatap matanya menjadi batu. Ia juga mengubah Medusa serta kedua kakaknya menjadi Gorgon. Kemudian saat sedang hamil anak Poseidon, Medusa dibunuh oleh Perseus atas perintah Raja Polydectes dari Serefos yang meminta kepala Medusa sebagai hadiah. Perseus pun berhasil melaksanakan tugasnya dengan cara melihat bayangan Medusa lewat cermin agar Medusa tak bisa mengubahnya menjadi batu. Tak lama setelah Perseus berhasil memenggal kepala Medusa, muncullah dua makhluk yang keluar dari tubuh Medusa, yaitu Pegasus dan Chrysaor. Melihat saudarinya dibunuh oleh Perseus, Steno dan Euryale pun mencoba untuk membunuhnya. Akan tetapi usahanya malah gagal karena Perseus sebelumnya sudah menggunakan topi Hades atau topi gaib yang diberi oleh Athena dan Hermes. Kemudian berikutnya ada kisah Pandora. Pasti kalian tahu tentang kisah Pandora yang membuka sebuah guci terlarang dan menyebabkan malapetaka pada umat manusia di bumi. Padahal sebenarnya Pandora adalah manusia pertama yang dibuat oleh Hephaestus atas instruksi dari ayahnya, yaitu Dewa Zeus, yang artinya Pandora adalah nenek moyang dari umat manusia. Setelah Pandora diciptakan, ia menikah dengan Epimetheus yang merupakan saudara dari Titan Prometheus. Pandora dan Epimetheus selalu dikaruniai anak perempuan nih yang bernama Pyrrha. Pyrrha kemudian menikah dengan sepupunya yaitu Deucalion yang merupakan anak dari Prometheus. Nah, bersamaan dengan itu Zeus berpikir untuk mengakhiri dunia dengan menurunkan air bah besar. Mendengar hal itu, Prometheus pun memperingatkan Deucalion untuk membuat bahtera besar. Alhasil saat air bah besar menenggelamkan daratan, Pyrrha dan Deucalion tetap selamat. Kemudian ada Hades yang merupakan dewa dunia orang mati yang ternyata bukan sosok jahat seperti ditampilkan dalam dunia hiburan. Setelah peperangan Titanomachy yang dimenangkan Hades dan saudara-saudaranya saat melawan para Titan, mereka mengambil alih kekuasaan atas dunia. Zeus, Poseidon, dan Hades kemudian melakukan undian untuk menentukan tempat kekuasaan masing-masing. Hades selalu mendapatkan dunia bawah yang artinya memerintah dunia orang mati, sedangkan Zeus berkuasa atas langit dan Poseidon dunia laut. Karena asosiasinya dengan dunia orang mati, Hades sering dianggap sebagai dewa kematian meskipun bukan. Tak heran kenapa segala aspek buruk langsung ditujukan ke Hades. Bahkan sebenarnya bukan Hadeslah yang menjatuhkan hukuman ataupun menyiksa para jiwa di dunia orang mati, melainkan Raja Minos, Raja Aiakos, dan Raja Radamantislah yang menjadi tiga hakim penentu nasib para jiwa. Selanjutnya ada Echidna yang menjadi ibu dari monster-monster di mitologi Yunani.
Monster-monster terkenal seperti ular Hydra dilerna, singa Nemea, Sphinx, Chimera, Gorgon, hingga monster laut Skyla semuanya memiliki kesamaan. Mereka memiliki ibu yang sama, yaitu Echidna, sosok dengan badan setengah perempuan, setengah ular. Kemungkinan Echidna ini keturunan dari Tartaros dan Gaia atau Kito dan Phorkys. Bagian atas Echidna adalah sosok perempuan, sedangkan bagian bawahnya adalah ular. Ia juga sering digambarkan memiliki sayap atau memiliki 2 ekor. Selain itu, Echidna merupakan istri dari Typhon, yaitu ular raksasa berkepala 100. Di suatu hari, Echidna dan Typhon berusaha menyerang dan menjatuhkan dewa-dewa Olympus. Hingga akhirnya Zeus berhasil mengalahkan mereka dan mengurung Typhon di bawah gunung Etna. Sedangkan Echidna dan anak-anaknya dibiarkan hidup oleh Zeus sebagai tantangan untuk para pahlawan. Meskipun bukan makhluk yang abadi, namun Echidna diyakini sebagai makhluk yang awet muda. Akan tetapi di suatu saat Echidna dibunuh oleh Argus yang merupakan raksasa dengan banyak mata yang juga melayani istri Zeus, yaitu Hera. Lalu kemudian Dewi Artemis yang dikenal sebagai dewi berburu dan bulan yang tak segan untuk membunuh bila ada yang menyinggungnya. Sebagai seorang pemburu, Artemis biasanya membawa busur panah emasnya dan ditemani oleh anjing pemburu ataupun rusa jantan. Lalu pada suatu hari, Ratu Thebes dan istri dari Amphion yaitu Niobe menyombongkan dirinya ke Leto karena ia memiliki 14 anak, sementara Leto hanya memiliki 2 anak yaitu Artemis dan Apollo. Mendengar hal ini, Artemis dan Apollo pun membunuh semua anak Niobe menggunakan panah beracun, sehingga anak-anak Niobe mati tanpa suara. Melihat anak-anaknya mati, Amphion pun memutuskan untuk bunuh diri, sementara Niobe diubah menjadi batu oleh Artemis. Selanjutnya ada Zeus yang terkenal karena hubungannya dengan banyak wanita sehingga memiliki banyak anak. Tak cukup hanya dengan manusia saja, Zeus bahkan menyukai saudaranya sendiri yang merupakan sesama dewa. Oleh karena itu, banyak manusia setengah dewa atau dewa seutuhnya yang menjadi anaknya Zeus. Zeus selalu menikahi saudarinya yaitu Hera. Awalnya Hera itu selalu menolak Zeus. Namun dengan tipu muslihat Zeus yang berubah menjadi burung terkukur dan memperkosa Hera, akhirnya Hera pun mau menikah dengan Zeus untuk menutupi rasa malunya. Dari Hera, Zeus kemudian menjadi ayah dari Eris, Hebe, Hephaestus, Elytia, dan Ares. Tak hanya itu saja, Zeus juga menjadi ayah dari demigod Hercules setelah ia memperkosa Alkmene saat menyamar menjadi suaminya yaitu Amphitryon. Selain itu, ia juga merupakan ayah dari Perseus setelah menghamili Danae. Tak sampai di situ saja, Zeus juga menghamili Dewi Pertanian dan Kesuburan yang merupakan saudarinya sendiri, yaitu Demeter. Dari Demeter, Zeus menjadi ayah dari Persephone yang kemudian diculik oleh Hades. Oleh karena itu, Hera sangat marah terhadap wanita-wanita yang menjadi selingkuhan Zeus dan memusuhi wanita-wanita tersebut termasuk juga anak-anak mereka. Yang terakhir adalah kisah Echo yang merupakan peri gunung cantik dan disenangi oleh dewi perlindung para gadis serta perburuan yaitu Artemis. Echo dikenal sebagai peri yang ramah dan juga senang berbicara. Sampai suatu hari ia diminta oleh teman perinya untuk berjaga-jaga di pintu masuk hutan. Sementara teman perinya itu sedang berselingkuh dengan Zeus. Di balik itu, Echo juga tak tahu menau tentang perselingkuhan tersebut. Sampai akhirnya datanglah istri Zeus, yaitu Hera. Echo pun mengulur waktu dengan mengajak bicara Hera dan menyanjungnya. Kemudian pada saat Zeus mencoba kabur, Hera menyadari siasat itu dan marah besar ke Echo yang terlalu banyak berbicara. Hera lalu mengutuk Echo agar tak bisa bicara dan kata-kata yang keluar dari mulut Echo hanya pengulangan kata dari yang diucapkan orang lain. Nah, itu dia beberapa fakta mitologi yang sering disalahpahami. Semoga isi dari konten ini bisa menambah pengetahuan kalian tentang kisah mitologi Yunani yang sebenarnya.